dia nih terlibat apa ya bilangnya, skandal mungkin bilangnya. Dia bersahabat dengan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini buat yang belum tahu, dia adalah orang tajir yang melakukan kejahatan seksual. Salah satunya adalah memperjualbelikan ya wanita di bawah umur. Itu gila banget sih. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Re. Ini tayang tanggal 10 April 2024, berarti satu hari sebelum Lebaran. Buat teman-teman yang merayakan Lebaran, selamat hari Lebaran ya. Buat teman-teman yang mudik, semoga mudiknya lancar-lancar aja dan aman-aman jaya gitu sampai akhirnya kembali lagi ke tempat masing-masing. Gue pengen bahas film yang menurut gue cukup bagus buat gue secara efek ya, tapi gue bisa ngocehin sih beberapa kekurangan yang gue kurang suka gitu. Oke, judulnya Scoop. Scoop ini merupakan film based on true story, drama jurnalistik ya, dimana fokusnya adalah bagaimana BBC, British Broadcasting Corporation, berupaya untuk mendapatkan kesempatan dan kejadian ya, interview selama 1 jam dengan Prince Andrew atau Pangeran Andrew, yang pada masa itu dia nih terlibat apa ya bilangnya, skandal mungkin bilangnya. Dia bersahabat dengan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini buat yang belum tahu, dia adalah orang tajir yang melakukan kejahatan seksual. Salah satunya adalah memperjualbelikan ya wanita di bawah umur. Itu gila banget sih, dan gua nggak akan bahas si Jeffrey Epstein dan lain sebagainya. Gue pengen fokus ngocehin si film Scoop ini yang ada di Netflix ya. Kemarin tayangnya tanggal 5 April gitu. Jadi film ini tuh gue suka secara penulisan, storytellingnya, walaupun memang sangat ekspositori ya, jadi plot driven sekali gitu, karena based on true story. Jadi ya fokusnya ke case by case, kejadian-kejadian secara timeline, langkah-langkah yang dilakukan untuk akhirnya bisa menginterview si Prince Andrew gitu. Caranya adalah mereka memanfaatkan si tokoh utamanya ini yang bernama Sam McAllister. Sam McAllister ini di BBC pada saat itu dia adalah tim yang berupaya untuk kontak-kontak CP-CP, contact person atau PR banyak pihak lah gitu, untuk diajak interview dengan BBC atau diajak bikin artikel yang akan tayang atau dinaikkan di BBC gitu. Jadi di awal film nih kita jelasin Sam McAllister nih kerjaannya ngapain. Dia dikasih lihat, pagi dia datang ke kantor, kirim email, halo saya dari BBC, kalau tertarik ngobrol nih, kontak gue balik segala macam gitu. Akhirnya dia berhasil akhirnya dia berhasil dihubungi sama orang dari si Buckingham Palace gitu. Dari Buckingham Palace ada ketertarikan, mau nggak nih ngobrolin soal salah satu acaranya salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Prince Andrew gitu. Sedangkan si Sam McAllister bilang, kalau gue berkesempatan ngobrol sama dia mah kayaknya gue bukan ngomongin itu, tapi gue nanyanya tentang si Jeffrey Epstein nih, berani jawab gak dia dan lain sebagainya gitu. Nah, and then filmnya mulai panas ketika secara timeline kejadian si Jeffrey Epstein ini udah mulai ketangkep, and then gak lama kemudian dia meninggal di dalam penjaranya atau pas masih di dalam tahanan gitu. Jadi pas dia ditahan, dia di penjara, wah itu langsung gaduh kan, kalau media tuh pasti begitu. And then si Sam McAllister yang ngelihat situasi ini terus langsung kontak lagi, bilang kalau udah kejadian kayak gini sih Prince Andrew harus bikin statement dari dirinya sendiri gitu. Dan disitulah baru filmnya tuh jadi seru gitu. Menurut gua ada beberapa transisi adegan film ini tuh yang sangat cepat sekali gitu, mengingat filmnya durasinya hanya 1 jam 40 menit. Tapi di satu sisi gua ngerti atau paham, yang bikin seru filmnya tuh memang kita mau ngikutin proses orang-orang media bekerja gitu. Jadi gak soal kedalaman karakter dan lain sebagainya, itu gue bisa alih prioritaskan gitu. Kayak gak apa-apa lah gue nikmatin film ini, lebih ke mau dibawa kemana film ini gue ngikut-ngikut aja gitu. Tapi ya gue apresiasi dari film ini juga adalah poin kedua yang gue suka. Film ini tuh banyak ngandelin sinematografi dan editing yang bagus-bagus banget terkait dengan jurnalistik. Ya, terkait dengan jurnalistik ada beberapa sisipan-sisipan yang menurut gue jadi insight yang cukup menarik, walaupun
secara pengadeganan tuh nggak terlalu mempengaruhi ceritanya gimana-gimana banget. Misalkan ada satu karakter namanya Emily Maitlis ya. Emily Maitlis ini di dunia nyatanya tuh ada. Tapi di film ini gue nggak tahu apakah persis sama aslinya atau ya versi adaptasi biar dramatisasi lah. Kayak apa ya bilangnya ya, dia nih punya peliharaan anjing, oke? Dia punya peliharaan anjing, pagi sebelum dia interview, dia main sama anjingnya, and then dia ngobrol sama orang-orang di sekitar. Terus ada orang di sekitar tuh ngomong sesuatu yang mungkin mempengaruhi cara dia nanti interview gitu. Jadi menurut gue kayak, oh iya ya, ternyata even seorang news atau interviewer itu bisa terinfluence sama orang yang dia ketemu di kehidupannya sehari-hari, mempengaruhi oh nanti dia lempar pertanyaan tuh seperti apa dan lain sebagainya. Terus gue juga suka ya ada detail-detail kayak misalkan ruang rekaman atau ruang baca berita, urusan warna lampu aja tuh bisa sampai seribet itu, kayak enggak, gue mau warnanya yang kayak gini dan lain sebagainya, kayak oh ternyata gitu ya gitu. Dan yang paling bikin gue tergelitik adalah produser di karakter produser di film ini tuh kayak buset, ini orang ternyata jadi produser tuh ngatur banget ya, interview sama satu orang, mengarahkan pertanyaan-pertanyaannya tuh bisa sesuai keinginan dia sampai segimana gitu, kayak ini harus tanyanya begini, nanti tone bertanyanya harus straight to the point. Kalau misalkan dia defensif, serang lagi pertanyaan yang ini kayak jadi semua itu gue ngelihatnya by design ya berarti. Jadi kayak ya ternyata interview di TV tuh belum tentu senatural itu gitu. Ada produser di belakang yang ini harus begini gitu. Itu jadi sebuah insight yang cukup menarik buat gua gitu. Nah, poin terakhir yang gua suka dari film ini ya, justru datang dari ketika gua selesai nonton dan ngerti atau memahami konteks film secara keseluruhan. Bahwa ternyata kayak ya baik benar, salah buruk, tepat gak tepat, bersahabat, pernah berteman dengan sex offender itu menjadi sesuatu isu yang apa ya bilangnya ya, susah-susah gampangnya untuk digali gitu, harus ditelisik lebih dalam, dipahami situasi dan lain sebagainya. Ya kita tahu sex offender salah, tapi berteman dengan sex offender itu juga jadi sesuatu yang membingungkan secara posisi. Itu yang dialami oleh si Prince Andrew di film ini gitu ya. Menggali kebenaran, mencari tahu apa yang benar, apa yang salah atau fakta, kadang tuh harus sesuai dengan moral yang dicoba diangkut oleh si film ini gitu, film Scoop oleh Netflix ya. Jadi gue ngelihatnya kalau interview orang, kalau ingin mencari sesuatu, orang tuh kita tuh bukan mencari jawaban, tapi kita utamakan si orang yang lagi kita interview ini tuh, dia ini kalimat per kalimatnya ingin didengar gitu. Jadi Prince Andrew ini ingin didengar gitu, bukan ingin didikte, ayo jawab pertanyaan ini, ayo jawab pertanyaan ini gitu. Dan gue ngelihat kayak zaman sekarang media dan lain sebagainya, fenomena cepat viral segala macem, karena eranya internet gitu ya. Kalau film ini kan tahun 2019 gitu plot ceritanya. Gue ngelihat iya ya, hanya dengan beda 5 tahun aja cara news bekerja atau viral atau enggak segala macem terkait banyak sekali kasus kejadian gitu. Itu bisa sebeda itu, bisa apa ya bilangnya, level reaktifnya tuh bisa berbeda lah gitu. Kalau di sini tuh TV masih selangkah demi selangkah gitu. Kalau di sini sekarang ya kita tahu sendirilah seperti apa keadaannya gitu. Well, menurut gua ini jadi tontonan yang cukup menarik ya, dan bisa membuka mata bahwa ya manusia tuh tempatnya salah gitu. Manusia tempatnya salah. Gimana caranya kita mengungkap kebenaran, ya langkah-langkahnya nih harus strategis lah gitu. Itu sih yang gua tangkep dari film ini, dan ya seru sih menurut gua. Kayak buset, nungguin balasan. Ya kita jadi interview ya di tempatnya ini, jamnya sekian dan lain sebagainya. Itu bisa dibikin sedeg-degan itu di film ini gitu. Oke, that's it, itu aja sih ya yang bisa gua share. Gua sangat rekomendasiin film Scoop di Netflix. Silakan ditonton, silakan diresapi. Kalau kalian suka sama jurnalistik, kalau kalian penasaran gimana caranya TV BBC bekerja gitu ya, salah satu kalau mau interview orang penting begini nih caranya nih gitu, silakan dicek. Dan ya kalau misalkan udah nonton,
pengen ikutan komentar, boleh banget ya. Kembali lagi ke video ini, tulis komentar suka atau enggak filmnya gitu. Oke, thank you semua. Selamat Hari Raya Lebaran bagi yang merayakan. Buat yang mudik, hati-hati di jalan. Jangan lupa apa ya bilangnya, jaga kesehatan juga gitu ya, karena ya kita tahu keadaannya lagi macet-macetnya banget untuk rute perjalanan dan lain sebagainya. Oke, thank you semua. Gue Ray pamit undur diri. Sampai jumpa di video LNF atau lembaga ngoceh film lain atau selanjutnya gitu. Oke, bye bye semua. Thank you.